Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Seperti biasa sebelum kita mulai kajian kita, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu, baca niat ta'alluq terlebih dahulu, agar majelis kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari al-baqir dan para hadirin mengikutinya dengan tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalah ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tughni bi dhurratil wahmi wa tuqribuni bi dhurril fahmi wa tudhibu lima ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'alamul ghuyub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi dhurral mudhi bi nisyan bi nurihi bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala huwa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Fi kitab Bustan al-Arifin al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu qala, kita masih di dalam pembahasan fadilah majalis dzikir, fadilah atau keutamaan majlis-majlis zikir. Kemarin telah kita jelaskan beberapa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang keutamaan majlis-majlis zikir. Kemudian kita lanjutkan wa fi kitab Bustan al-Arifin. Wa fi kitab Bustan al-Arifin dari Imam Nawawi radhiyallahu anhu, dan disebutkan di dalam kitab Bustan al-Arifin, kitab Bustan al-Arifin yang dikarang oleh al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Jadi ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi itu nama beliau Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dari kota Nawaw di Damaskus, Syria. Ada lagi Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi itu Syekh Nawawi Bantani yang dari Banten, namanya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi. Jadi ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi. Kalau Imam Nawawi dari Syria, kalau Syekh Nawawi itu dari Banten, Tanaran. Tapi beliau belajar ke Mekah, akhirnya di Mekah menjadi orang yang alim, sampai di sana akhirnya beliau mengajar menjadi guru besar dan wafat dimakamkan di sana. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, ini Imam Nawawi yang biasa kitabnya sering kita kenal tuh, Hadis Arba'in Nawawi, dan masih banyak lagi karangan kitab-kitab beliau. Nah, beliau Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu berkata, qala Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Al-Imam Syafi'i. Siapa nama Imam Syafi'i, tahu nggak? Muhammad bin Idris. Itu imam madhab fikih kita tuh. Jangan nggak tahu ya. Muhammad bin Idris, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu imam fikih kita. Jadi kita ngikutin fikihnya itu fikihnya Imam Syafi'i. Jadi dalam ahli sunnah wal jamaah ada 4 madhab yang diakui: Hambali, Maliki, Syafi'i, Hanafi. 4. Nah, rata-rata di Indonesia itu madhabnya Syafi'i,
ngikutin fikihnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Siapa nama beliau? Nama beliau Muhammad bin Idris. Nama kakeknya Syafi'i. Beliau maka disebut Asy-Syafi'i. Nama beliau Muhammad bin Idris radhiyallahu anhu. Beliau berkata, afdhalul a'mal thalathah. Paling utamanya amal perbuatan yaitu 3. Yang pertama zikrullah, berzikir kepada Allah, wa muwasatul akh, dan menolong saudara, wa insafun nas min nafsi, dan memenuhi hak orang-orang atas dirimu. 3 perkara yang paling afdal, yakni anna hadhihi thalatha min afdal a'mal, yakni maksudnya adalah 3 perkara ini, yaitu berzikir kepada Allah, membantu saudara, dan memberikan hak orang-orang atas dirinya. Min afdal a'mal adalah paling utamanya amal, li'annaha min asyaqqil asya' 'ala nufus, sebab 3 perkara ini adalah suatu yang paling berat bagi jiwa kita. Pikir ya, terus membantu saudara, memenuhi hak orang-orang, itu kurasa berat banget. Makanya paling afdolnya ibadah, paling afdolnya amal, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemarin sudah kita jelasin panjang lebar keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membantu saudara, memenuhi hak orang-orang atas diri kita. Bukan berat, apalagi yang kita bantu orangnya tidak tahu diri ya. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang kita ngedumel, rumah datangnya pas lagi ada pengennya doang, rumah datang pas lagi ada butuhnya doang. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, jangan ngomong kayak begitu. Justru gara-gara dia datang sama kita pas lagi butuh terus kita bantu, gara-gara dia kita bisa jadi orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Sebab dia datang pas lagi butuh doang tuh, gara-gara dia datangnya pas lagi butuh doang, kita akhirnya bisa menjadi orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, jangan bilang kayak gitu, justru langsung kita terima kasih sama orang-orang nih yang datangnya pas lagi butuh doang. Berat nggak? Berat. Makanya itu afdhalul a'mal, paling utamanya amal perbuatan, termasuk juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil hadis, dan disebutkan di dalam hadis, afdhalul a'mal ma akrahtum alaihin nufus, paling utamanya amal adalah sesuatu yang dibenci oleh jiwa atau nafsu. Jadi paling afdolnya amal tuh yang dibenci sama jiwa kita, yang dibenci sama nafsu kita. Kita nafsu kita pengen tidur, pengen rebahan, pengen nyantai-nyantai di rumah, terus kita paksain ngaji, itu afdolnya amal. Beda sama yang emang semangat nih, lagi semangatnya ngaji, kemana-mana tempat hadir. Pengajian belum mulai udah datang, pengajian bubar kagak mau bubar, dia sampai lusi-lusi, saking semangatnya ya. Beda sama orang yang beramal tapi dia berat banget rasanya. Kan kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang kita angin-anginan, habis semangat banget nih, lagi males mulu. Dan justru pas lagi malas itu tuh afdolnya ibadah. Kita ngaji nih cuaca cerah begini, ketimbang ngaji pas lagi gerimis. Gedean mana pahalanya? Pas lagi gerimis, soalnya berat kita mau keluar ya. Makanya atau taat, pahala itu tergantung bagaimana capeknya kita. Semakin banyak tantangan, rintangan, halangan kita untuk ibadah, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, makanya para sufi, sebagian mereka sufi ya, orang yang mendalami ilmu tasawuf, bukan sufi sumpah pikiran, bukan.
Kita sufi semua pikirannya. Ini sufi, orang yang mendalami ilmu tasawuf. Sebagian mereka itu kalau lagi semangat ibadah, ibadahnya cuma sekedarnya aja. Begitu lagi banyak rezeki, dia sedekah sekedarnya aja. Tapi begitu lagi susah, dia bakal rajin sedekahnya. Begitu lagi sehat, ibadah sekedarnya aja. Begitu lagi sakit, ibadahnya makin rajin. Begitu lagi ngantuk, makin rajin ibadahnya. Lagi seger, sekedarnya aja. Kenapa? Sebab mereka tahu yang paling afdal dalam amal yaitu yang paling dibenci sama jiwa, yang paling dibenci sama hawa nafsu kita. Jadi beda tuh kualitasnya. Kadang-kadang sama nominalnya, contoh lah sedekah ya. Ada orang kaya nih, duitnya misalnya dia punya duit 100 juta di tangan. Ada orang yang agak punya, timbang punya duit 1 juta. Yang orang kaya megang duit 100 juta, dia ngeluarin duit 1 juta. Ini orang yang gak punya duit sejuta-jutanya, dia keluarin sejuta-jutanya. Sama-sama 1 juta, tapi afdolan mana? Afdolan orang yang gak punya itu. Sebab semua hartanya dikeluarkan untuk sedekah. Sedangkan orang yang kaya tadi yang punya duit 100 juta, timbang beberapa persennya doang, beda. Padahal sama-sama 1 juta. Sebab apa? Sebab itu afdal a'mal ma'akrahtum alihin nufus. Sebaik-baiknya amal adalah yang dibenci oleh jiwa, yang dibenci oleh hawa nafsu kita. Makanya kudunya begitu lagi malas, kita harus semakin rajin ngajinya. Udah tahu nih lagi malas baik, kan begitu ya alasannya. Tahu nih lagi malas baik, tahu nih berat banget. Begitu lagi berat, justru itu yang pahalanya gede. Kadang-kadang sebagian para sufi begitu sengaja. Begitu lagi males, malah dipaksain ibadahnya makin rajin. Begitu lagi gak punya, malah makin banyak sedekahnya. Begitu lagi sakit, malah rajin ibadahnya. Karena mereka tahu bahwa afdal a'mal ma'akrahtum alihin nufus. Paling afdalnya, paling mulianya amal adalah yang dibenci oleh jiwa atau nafsu kalian. Wa qala Ka'ab al-Akhbar, dan berkata Sayyidina Ka'ab al-Akhbar, "Law anna thawab al-majalis badal nas laqtatalu 'alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu wa kullu dhi suqin suqahu." Berkata Al-Imam Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu anhu, "Lau anna thawab al-majalis bada linnas," andai kata pahala majlis dzikir diperlihatkan kepada orang-orang, laqtatalu alaihi, maka orang-orang bakal saling bunuh-bunuhan berebut buat hadir ke majlis dzikir. Hatta yatruka kullu imaratin imaratahu, sampai-sampai orang yang punya gedung bakal ninggalin gedungnya, nggak peduli sama gedungnya. Dan orang yang punya pasar bakal ninggalin pasarnya, gak peduli sama pasarnya. Saling bunuh-bunuhan buat berebut hadir ke majlis dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilihatin tuh, dinampakin pahalanya, cuman ini gak kelihatan. Sebab orang begitu, dia lebih tertarik kepada yang nampak daripada yang gak nampak. Daripada yang gak nampak. Nah, itulah pentingnya iman. Kenapa sih Allah Subhanahu wa ta'ala nggak nampakkan pahala dari ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita, agar iman kita pakai. Yakin nggak sama janji Allah? Yakin nggak sama janji Rasulullah SAW? Begitu, nggak ditampakin, biar iman kita dipakai. Kadang-kadang kan kita pengen yang kelihatan doang ya. Begini dah contohnya nih, besok misalkan ada satu masjid ngumumin kepada para jamaah, besok kita akan mengadakan sholat subuh berjamaah. Bagi siapa saja yang hadir bakal dikasih 1 miliar setiap orangnya. Kira-kira rame nggak tuh? Rame. Dari habis sholat isya tuh kagak bubar, pada diem ya habis subuh nungguin ya. Habis subuh 1 miliar ya. Mau tipes juga nggak apa-apa ya. Paling tipes biayanya berapa sih berobat? 1 miliar nih, 1 miliar. Kelihatan duitnya ada, berebut orang.
Kalau bisa main bunuh-bunuhan 1 miliar, ya. Padahal Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Rakaatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha." Atau kama qala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 rakaat sunnah sebelum fajar lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Bukan lagi 1 miliar, dunia dan seisinya. Tapi kenapa jarang banget sholat subuh rame? Karena nggak nampak itu pahala. Karena nggak nampak itu pahala. Kenapa nggak ditampakin? Biar kita pakai iman kita. Percaya nggak sama janji Rasulullah SAW? Begitu. Nah begitu juga manjat zikir. Andai kata ditampakin nih pahala manjat zikir, andai kata ditampakin, itu orang-orang nggak akan saling bunuh-bunuhan buat berebut ke majlis zikir sebagaimana majlis yang kita hadiri pada malam hari ini. Alhamdulillah. Nggak pakai bunuh-bunuhan kita hadir di sini ya. Nggak pakai. Alhamdulillah. Cuma aja nggak dinampakin nih pahalanya. Kalau dinampakin rame main bunuh-bunuhan, saking berebutnya pengen dapat pahala yang dihasilkan dari majlis zikir. Makanya alhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ngeremehin majlis begini. Udah minggu depan aja. Minggu depan gak ada lagi. Dadah sebulan sekali, dadah 2 bulan sekali, dadah 3 bulan sekali, dadah 4 bulan sekali. NTWA nggak bakal bubar ini, ada terus segitu kan ya. Kadang-kadang suka begitu. Jangan, kata Buya Sayyid Muhammad bin Abi al-Maliki radhiyallahu anhu, beliau bilang bencana agama itu awalnya kecil, nanti sedang, nanti bakal gede. Beda sama bencana dunia. Bencana dunia nih, contohnya bencana alam yang kita lihat. Awalnya mah gede. Wah, tiap hari media sosial, berita, obrolan orang-orang tentang bencana itu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, udah nggak ada lagi berita itu, udah nggak ada lagi yang ngomongin itu. Korban-korban juga udah kembali pulih, kerugian juga udah kembali pulih, udah nggak ada bekasnya lagi. Itu bencana dunia tuh. Awalnya gede, nanti sedang, nanti kecil, nanti hilang. Itu kalau bencana dunia. Tapi kalau bencana agama, awalnya kecil, remehin, udahlah, nanti aja dah, 2 minggu sekali, nanti aja dah, sebulan sekali, nanti aja dah, kalau ada waktu. Akhirnya kagak ada waktu, akhirnya kagak ngaji, akhirnya makin jauh dari Allah, akhirnya banyak maksiat, akhirnya banyak melakukan kemungkaran, dan na'udzubillah takutnya keluar dari Islam. Na'udzubillah. Awalnya kecil tuh, kecil, sedang, gede, akhirnya na'udzubillah makin gede. Na'udzubillah. Makanya alhamdulillah Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita nih, modelan hamba yang receh begini, yang tiap hari anggota tubuh kita pakai maksiat, tangan kita pakai maksiat, kaki kita pakai maksiat, mata kita pakai maksiat, telinga kita pakai maksiat. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala muliakan anggota tubuh kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain tiada bukan karena Allah pengen kita berzikir kepadanya. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala nggak takdirkan kita menjadi ahli zikir, nggak bakal bisa kita hadir ke majlis-majlis zikir seperti ini. Mau sebanyak apapun waktu luangnya, mau sesehat apapun badannya, mau sebisa apapun, kalau Allah Subhanahu wa taala udah nggak nakdirin dia buat menjadi ahli zikir, nggak bakal mau hadir ke majlis-majlis zikir begini. Nggak bakal mau. Disibukin dengan berbagai macam kesibukan. Makanya Imam Junaid al-Baghdadi beliau bilang, alamatul i'radillah anil abd ayyushgilahu bima la ya'ni, atau kama qala Nabi Muhammad atau kama qala radhiyallahu anhu. Beliau bilang tanda orang udah dijauhin sama Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut bakal disibukin dengan perkara-perkara yang gak ada manfaatnya. Kagak pugu lagu, ngumpul sono, ngumpul sini, sibuk sono, sibuk sini. Ngaji, wah ini ada sibuk ini kita, wah nggak bisa dah kita lah mau kumpul ini mau itu, kagak pugu lagu, ngumpulnya apa-apa, nggak tahu dapatnya apa ya, nggak jelas. Ngumpulnya sibuknya ini, sibuknya itu, sibuknya ini, sibuknya disibukin sama perkara-perkara yang nggak ada manfaatnya. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala udah berpaling kepada orang tersebut tuh.
Makanya takut kalau kita udah nggak hadir ke majlis-majlis zikir nih. Takutnya bukan kita yang kagak mau hadir ke majlis. Takutnya Allah Subhanahu wa taala yang nggak mau jadikan kita ahli zikir. Nauzubillahi min dzalik. Makanya alhamdulillah kita hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan taufik dan hidayah kepada kita serta istiqomah sehingga kita bisa terus hadir ke majlis yang mulia ini hingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal